Kita akan mulai pertemuan hari ini sebelumnya dengan kita berdoa ya. Berdoa dengan doa Bapa kami ya, seperti yang tertulis di dalam diktat saudara dan juga ada di layar. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Kalau belum hafal silahkan dibaca. Kalau sudah hafal silahkan langsung mengucapkan. Mari dengan sikap berdoa kita akan ucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. 1, 2, 3. Pater hemon ho entois uranois, agiasteto to honomasu, elteto he basileasu, geneteto to telemasu, os en urano kai epikes, ton arton hemon ton epiusion, dos hemin semeron, kai afes hemin ta ofile mata hemon, hos kai hemis ave kamen tois ofile tais hemon, kai me esenenkes hemas esperasmon ala rusai hemas apo tu poneru hoti su estin he basilea kai he dunamis kai he duksa Kristus ayonas. Amin. Oke. Nah, di dalam pelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai kata kerja yang disebut kini, aktif, indikatif. Mungkin saudara belum pernah mendengar kata indikatif, ya. Tapi mungkin saudara pernah mendengar kata kini dan aktif, ya. Nah, sebagaimana bahasa Indonesia itu memiliki cara untuk menuliskan sebuah kalimat dengan menggunakan kata kerja. Nah, contoh kata kerja saya menulis di sini ya, menulis. Nah, lalu untuk menerangkan kata kerja kala kini, maka penulis akan menggunakan kata sedang. Ya. Untuk aktif biasanya akan ditambahkan me di sini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai kala kini, lalu aktif, diatesisnya aktif, ya. Jadi, apa itu kala kini? Kata kerja kala kini, kata kerja kala kini adalah kata kerja, di sini sudah ada ya. Kata kerja kala kini itu berarti adalah apa nih? Kalau kala kini? Tindakan mampu ini akan datang macam tindakan berbuat. Ya, jadi kala kini itu adalah kala di dalam bahasa Yunani yang menjelaskan tindakan sekarang, ya, menjelaskan tindakan sekarang. Jadi kala kini. Ada kala yang lain di dalam bahasa Yunani ya. Kala itu adalah unsur kata kerja yang kena-mengena dengan tindakan yang dinyatakan. Nah, jadi ada dua pokok yang terlibat di sini, yaitu waktu tindakan dan macam tindakannya. Kalau waktu tindakan itu bisa lampau, kini, akan datang, itu kalanya ya. Kala itu berarti waktunya ya. Sedangkan macam tindakannya itu bisa progresif atau terus menerus dari dari satu perspektif itu terus menerus ya, titik dari satu perspektif. Jadi contoh, saya sedang mengajar. Dari waktu tindakannya, ini berarti saya sekarang tindakannya. Kini, namanya kini. Kini itu sekarang. Kalau menyatakan tindakan yang bukan sekarang,
bisa menggunakan kata telah, berarti tindakan yang lampau, atau akan, kalau itu tindakan yang akan datang. Jadi kalau kita melihat di bagian awal di dalam diktat saudara, nah ini kata kerja ini punya kala lampau, punya kala kini, punya kala yang akan datang. Nah, kita sekarang belajar kala kini dulu. Kala kini. Kala kini itu biasanya diterjemahkan dengan tambahan kata sedang, ya. Oke. Nah, tapi ada kala yang lain. Nah, yang kita pelajari berikutnya adalah apa itu aktif? Aktif itu adalah diatesis atau voice. Ya, diatesis atau voice. Nah, kita lihat di sini. Diatesis itu apa? Diatesis menjelaskan hubungan antara subjek dengan tindakan yang dinyatakan. Subjeknya itu pelaku. Pelakunya itu hubungannya seperti apa? Dia melakukan atau dia terkena tindakan. Dia melakukan tindakan atau dia terkena tindakan. Contoh, saya meminum, berarti melakukan atau terkena tindakan? Melakukan. Ini berarti aktif, ya, tindakannya aktif. Tapi kalau air atau kopi diminum oleh saya, kopinya terkena tindakan atau melakukan tindakan? Kopinya, kopi. Air, kopi, minuman ini diminum oleh saya. Kopinya diam atau melakukan? Diam, itu berarti pasif. Ya, pasif ya. Tapi kalau saya meminum kopi itu aktif. Jadi kita belajar sebuah kata kerja yang berkala kini, yaitu sekarang, dan berdiatesis aktif, yaitu pelaku melakukan tindakan atau pelakunya aktif, ya, melakukan tindakan. Maka dalam bahasa Indonesia akan kita terjemahkan dengan awalan me atau ber. Bisakah disebutkan contoh di dalam ruangan ini kata kerja aktif? Saya sedang memakai sepatu. Memakai sepatu, oke. Ada yang lain? Saya sedang menulis. Menulis, oke. Ada membaca, oke. Itu semua aktif. Apa ada yang lain? Tefri? Saya sedang melihat. Melihat, apa lagi? Tefri? Saya sedang mengerjakan. Mengerjakan, ya betul. Gimana kalau saya sedang duduk? Apakah itu aktif? Tidak. Apakah itu pasif? Ya itu aktif ya, sekalipun tidak menggunakan awalan me, tapi kalau pelakunya itu melakukan tindakan, berarti itu aktif. Saya sedang duduk, nah itu sekalipun bukan saya sedang berduduk atau menduduk atau menduduki, ya, duduk itu sudah aktif ya, sekalipun tidak menggunakan awalan me atau ber. Tapi kalau saya sedang diduduki, aktif atau pasif? Pasif. Diam aja ya, berarti terkena tindakan. Oke, itu ya, itu pasti dalam bahasa Indonesia, kita belum masuk dalam bahasa Yunani. Nanti kita akan lihat ciri-ciri bahasa Yunani yang aktif itu seperti apa. Kalau bahasa Indonesia yang aktif itu me atau ber. Kalau dalam bahasa Yunani seperti apa? Nanti kita akan lihat ciri-cirinya. Nah, sekarang ada lagi satu unsur, yaitu disebut sebagai indikatif. Ya, indikatif itu apa? Kita belum pernah mendengar ini. Nah, jadi ada 3 unsur yang akan kita pelajari dalam kata kerja yang sekarang ini, yaitu kini itu menjelaskan waktu atau kala tindakan, aktif menjelaskan diatesis atau voice,
Indikatif menjelaskan modus. Apa itu modus? Di dalam diktat saudara bisa dibaca ya. Apa itu modus? Modus menjelaskan hubungan antara tindakan dengan realitasnya atau kenyataannya. Ini sama dengan kenyataannya. Apakah nyata atau masih nanti atau masih potensi? Contoh, saya sedang minum. Nyata atau tidak? Nyata. Kalau nyata itu berarti disebut indikatif. Tapi kalau saya bilang begini, seandainya saya minum, itu nyata atau tidak? Tidak, karena itu baru kemungkinan. Jikalau saya minum, itu kemungkinan itu nyata atau tidak? Tidak ya, tidak nyata. Itu pengandaian atau syarat kondisional. Minumlah, itu nyata atau tidak? Minumlah itu kan berarti memerintahkan. Kalau memerintahkan kan berarti ya belum tentu dilakukan ya. Berarti belum nyata itu. Ya. Atau saya datang ke sini untuk minum. Itu sudah minum atau belum? Belum. Itu tujuan ya. Nah, yang kita pelajari bukan yang subjungtif, imperatif, bukan yang kemungkinan, bukan yang perintah, bukan yang tujuan, tapi yang real, yang realitas, yang nyata. Nah, yang nyata. Nah, ini dia. Ini yang kita pelajari sekarang. Yang nyata. Nah, saya sedang belajar. Itu nyata atau tidak? Yang tidak nyata gimana? Jikalau kalian belajar, nah itu tidak nyata. Seandainya saya belajar, berarti nggak nyata. Belajarlah itu nggak nyata juga, baru perintah, ya kan? Saya datang ke sini untuk belajar, sudah belum? Belum, itu baru tujuan, belum nyata. Yang baru kita pelajari adalah kalimat yang nyata, yang sederhana. Jadi itulah yang disebut sebagai kata kerja apa? Kini, aktif, indikatif. Sekali lagi, kata kerja memiliki kala atau waktu. Yang kita pelajari sekarang ini baru kini, lalu aktif, indikatif. Dalam bahasa Indonesia, kala kini akan disebut dengan tambahan sedang. Diatesis aktif me. Nah, di sini ya. Tidak perlu ditulis, di diktat sudah ada semua. Ya, di diktat sudah ada semua, tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu. Enak toh? Kelas saya itu nggak perlu nulis kecuali kalau latihan soal. Kalau saya perlu tambahkan karena belum ada. Nah, ini semua sudah ada di diktat. Saudara tinggal baca saja. Tinggal baca, baca dan baca. Oke. Mengenai judul apakah paham? Jelas ya? Nah, jadi ada kalanya kini, ada diatesis yang kita pelajari baru diatesis aktif, ya, belum yang medial, belum yang pasif. Kalau yang pasif kalau yang medial apa itu nantilah kita pelajari itu. Nah, sekarang ada bagian yang D. Dalam kata kerja itu ada unsur orang atau persona. Apa itu? Menjelaskan subjek yang berbicara itu siapa? Apakah orang pertama, apakah orang kedua, atau orang ketiga? Orang pertama itu siapa? Saya dan orang pertama itu saya dan orang pertama tunggal itu saya, aku. Nah, dan juga apa? Kamu orang keberapa? Orang kedua. Saya itu orang pertama. Aku itu orang pertama. Kamu itu orang kedua. Dia itu orang ketiga. Nah, ini ya. Jadi saya, kamu, dia. Nah, ini yang tunggal ya. Yang tunggal, jumlahnya tunggal itu
saya berarti cuma sendiri, tunggal itu satu. Kamu juga satu. Dia juga satu. Tapi kalau yang jamak, saya itu kan berubah jadi apa? Kami. Kami, ya. Kami atau kita. Kita, ini orang pertama jamak. Kamu jadi apa? Kalian. Kalau orang ketiga dia jamak mereka. Ini pelajaran SMP, ya. SMP. Sekarang contoh nih, kalau saya mau menulis, saya sedang menulis ini. Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Ini contoh. Saya sedang mengajar. Kalau saya tanya, kalanya apa? Kalanya kini. Dijawab kalanya apa? Kini. Lalu saya tanya lagi, diatesisnya apa? Ada me di sini. Diatesisnya apa? Aktif. Tandanya me di sini, ya, tandanya me. Orangnya orang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Orang pertama. Jumlahnya berapa? Tunggal atau jamak? Tunggal. Lalu ini nyata atau tidak? Nyata. Kalau nyata kita akan sebut indikatif. Indikatif. Saya sedang mengajar, itu berarti disebut sebagai kata kerja orang pertama tunggal kini aktif indikatif, atau disingkat O1 T K A I. Apa ini? Orang pertama tunggal kini aktif indikatif. Sekarang kalau saya mau ganti orang kedua, jadi apa kira-kira? Kalau saya mau ganti orang kedua tunggal, apa yang harus saya ganti? Apa yang harus saya ganti? Sayanya atau sedangnya atau mengajarnya? Saya. Diganti apa? Diganti? Kamu atau kami? Kamu. Kamu atau kalian? Kamu. Kenapa bukan kalian? Jamak. Itu jamak, Pak. Itu pelajaran SD, Pak. Masa ditanya begitu, ya? Nah, ini pelajaran SD, ya. Kamu sedang mengajar, ini berarti orang kedua, ya. Kini aktif indikatif orang kedua tunggal, ya. Nah, sekarang kalau saya mau ganti ini orang kedua jamak, apa jadinya? Apa jadinya? Mana yang diganti? Oh, itu pelajaran SD, Pak. Masa ditanya? Saya nggak mau jawab, ah. Nah gitu, ya. Ini diganti apa? Oh, salah. Diganti apa? Orang kedua tunggal, orang kedua jamak. Salah juga, ya kan? Orang kedua jamak itu apa? Nah, kalian. Ini ketawa, Pak. Masa kayak gitu ditanya, ternyata masih salah, ya kan? Salah, ya. Ini kalian, ya kan? Pak Agus itu sering mancing-mancing supaya kalian salah, jangan diikuti, ya kan? Nah, jangan mereka dia belum tentu. Tanyanya apa? Orang kedua jamak masa mereka. Ya. Jangan ikut-ikut, ya. Harus punya
Ini baru bahasa Indonesia loh. Baru ingat pelajaran SMP loh. Ya, ini belum masuk bahasa Yunani. Waduh Pak, kalau bahasa Yunani bagaimana kalian sedang mengajar ini? Gimana ya? Bahasa Yunani apakah lebih susah atau lebih mudah nanti? Wah, kalau bahasa Indonesia perlu berapa kata itu? Untuk menjelaskan orang kedua jamak kini aktif indikatif. Orang pertama jamak ini orang pertama tunggal tadi apa? Saya sedang mengajar. Perlu berapa kata? Perlu 1, 2, 3. 3 kata untuk menghafal. Kalau orang Yunani menghafal bahasa Indonesia perlu 3 kata. Saya sedang mengajar. Kalau bahasa Dawan apa? Saya sedang mengajar. Apa? Nah, itulah. Ya. Kalau bahasa Yunani cukup 1 kata saja. Cukup 1 kata saja. Ya, toh? Ini contoh tadi ya. Cukup satu saja. Nah ini orang pertama tunggal saya, kamu, dia, ya kan? Ini kan sudah ada toh. Kalau bahasa Yunani orang pertama itu akhirannya kita pakai o, omega. Nah, kata mengajar berasal dari kata di das o. Nah, jadi ditulis 1 saja. Di das sigma lalu ko. Nah ini ya, di das ko. Nah sekarang saya mau tanya, gimana aksennya di mana kira-kira? Aksen, prinsip nulis aksen masih ingat? Kalau kita harus taruh aksen kira-kira di huruf I, A atau O? A. Kenapa A? Aha, ada apa? Diftong. Mana diftongnya? Ya, tidak ada kaidah sebenarnya untuk penulisan aksen ini ya. Tetapi biasanya kalau ini ultimanya, ini ultima ya, namanya ultima itu vokal yang paling pertama dari belakang. Kalau ultimanya itu vokal panjang, ya. Kalau vokalnya ultimanya itu panjang, biasanya itu ditempatkan di huruf yang di di huruf pada suku kata yang disebut sebagai penal atau disebut sebagai suku kata kedua. Di sini ya, di dasko. Nah, ini kemarin kita sudah belajar. Cukup 1 kata di dasko itu artinya sudah saya sedang mengajar. Ini orang keberapa tadi? Orang pertama. Saya itu orang pertama ini ya. Di diktat sudah ada toh? Ya, sudah ada. Ya, tadi kalau baca diktat dulu pasti tahu, ya kan? Orang pertama tunggal itu saya, orang kedua tunggal itu Orang kedua tunggal siapa? Oh kamu ya kan, jangan ikut-ikut mereka ya. Kamu ini loh. Nah, kamu ya. Nah, orang ketiga tunggal dia atau mungkin nama orang. Nama orang siapa? Tefri. Siapa lagi? Alan, Zeno, Brando, Dita, ya kan? Itu bisa orang ketiga. Contoh, Dita sedang memegang HP. Nah, itu. Berarti orang ketiga tunggal. Memegang itu kata kerja menggunakan orang ketiga tunggal. Ya, kalau ada nama orang itu berarti menunjukkan orang ketiga tunggal. Tapi kalau orangnya 2, Brando dan Seno sedang
belajar. Nah, berarti itu orang ketiga jamak karena lebih dari satu. Nah, itu dia. Nah, ciri-cirinya gampang. Ini yang ada tabel di sini ya. Tabel akhiran kata kerja. Ini dalam bahasa Yunani itu mudah. Bahasa Yunani itu tidak perlu 3 kata untuk menjelaskan sebuah tindakan lengkap dengan subjeknya ya. Cukup hanya dengan memberi akhiran yang berbeda pada sebuah kata dasar, lalu nanti akan berubah personanya. Nah, ini berubah orangnya. Contoh ini ya, contoh di sini. Kata dasarnya luo, akhirannya apa? Akhirannya o. Kalau akhirannya o berarti saya sedang melepaskan. Ini artinya O1 ini apa? Orang pertama, T tunggal. K itu apa? Hah? Salah. K itu kini tahu dari mana? Lah ini sedang. Tahu dari mana lagi? Nah, ini akhiran. Aktif karena ini. Ciri-cirinya ini. Ini berarti kala kini aktif sedang. Orang pertama. Wah, akhiran O itu sudah bisa menandai persona orang pertama. Kalanya kala kini diterjemahkan sedang, di atasnya aktif. Jadi ini penting nih, tabel ini penting sekali. Ya, tabel ini adalah tabel yang menunjukkan diatesis. Ini diatesis ya, namanya diatesis atau yang disebut sebagai voice. Ini juga menjelaskan kata yang berkala kini. Ini juga menjelaskan persona orang pertama dengan jumlah. Jadi tabel ini perhatikan Brando baik-baik ya. Ya, jangan lihat temennya nanti apa? Nanti meleng nggak ngerti. Oke, lihat di sini baik-baik. Akhiran di sini, akhiran yang ada di sini, ini merupakan penanda. Penanda apa saja? Penanda bahwa itu adalah nih, akhiran O berarti saya, orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal. Tapi akhiran O juga menandakan diatesis aktif. Akhiran O juga menandakan kini. Jadi kini aktif, semuanya ini indikatif ya. Orang pertama tunggal. Kalau akhirannya is berarti apa? Kini aktif, orang kedua tunggal. Ini semua indikatif ya. Jadi kalau akhirannya kini aktif, orang ketiga tunggal. Akhirannya omen, kini aktif, orang ke satu jamak. Ya, hati-hati ya. Akhirannya et, kini aktif, orang kedua jamak. Akhirannya usi atau kadang-kadang ditulis usin. Apa? Ini aktif, orang ketiga jamak. Oke. Itu ya. Sekarang kita lihat. Di sini. Contoh ya. Kata dasar yang ada di kamus itu tertulis orang pertama. Luo, ini kata dasarnya. Saya sedang melepaskan. Kalau mau tulis kamu sedang melepaskan, cukup O-nya dihilangkan, diganti is. Sudah jadi kamu sedang melepaskan. Kalau mau nulis iya, O-nya diganti e.
Ia sedang melepaskan. Kalau mau nulis kami sedang melepaskan, O-nya diganti omen. Kalian, O-nya diganti et. Mereka, O-nya diganti luosi. Ya, ini harusnya usi ya, luosi. Ya, seperti ini. Luosi. Oke. Luosi. Nah. Oke. Harusnya ada u di sini ya. Luosi. Tapi nanti akan ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu tabrakan antara diptong dengan vokal. Vokal ketemu vokal nanti akan berubah. Nah, ini tidak dengan luosi tapi lusi saja. Oke. Contoh lagi di sini ya. Ada latihan soal. Contoh. AG. Ini tadi sudah kita hafalkan ya. AG itu adalah menggunakan akhiran apa? Lihat ciri-cirinya. Kalau dilihat ciri-cirinya apa akhirannya? O atau eis atau e atau omen atau et atau usi? E. Nah, ketemu ya? Menggunakan akhiran e, dilihat ciri-cirinya. Berarti orang keberapa? Ah, lihat eis itu orang kedua. Ini orang keberapa? Ketiga. Tunggal. Gini aktif indikatif. Nah, ditulis di sini. O3 tunggal KAI gini aktif indikatif dari kata gimana ya? Caranya gimana? Ya tinggal E-nya kita hapus, ganti O. Nah, ini kata dasarnya ketemu. Ago. Kemarin kita hafal ya. Ago itu apa? Saya sedang memimpin. Tapi kalau AG jadinya apa? Dia sedang memimpin, ya kan? Akhirnya E. Nah, itu dia. Sekarang saudara lihat akwe. Akhirnya apa? E lagi. Berarti orang keberapa? Orang ketiga. Tunggal atau jamak? Tunggal. Kalanya apa tadi? Kini. Diatesisnya aktif. Modusnya indikatif. Nah, berarti kenyataannya dari kata dasar apa kira-kira? Dari kata dasar? Hah? Kata dasarnya itu berarti kata dalam bentuk orang pertamanya. Orang pertamanya apa? Kita ganti akhirannya menjadi O, menjadi A. Seperti ini. Kalau akwe dirubah dalam bentuk orang pertama, jadinya apa? A. E-nya kita ganti orang pertama. Orang pertama itu yang mana? Ganti O ya, ini loh. Di dalam tabel ini akhirannya kita ganti bentuk orang pertama O. Ya. Jadi itulah kata dasar. Maka kata akwe akan berubah menjadi E-nya ganti O saja. Akwe berubah menjadi aku. Itu saja. Karena ini orang pertama, kita harus terjemahkan apa? Dia. Karena orang kedua, ketiga tunggal ya, dia. Lalu karena ini tadi ditulis K atau kini, maka kita harus terjemahkan apa? Sedang. Karena ini aktif, tadi kita tulis A di sini, maka kita terjemahkan me apa? Aku. Kemarin kuisnya aku apa? Mendengar. Tapi sayanya sudah tidak lagi ya. Sayanya sudah ganti apa?
Dia. Jadi nggak perlu dia sedang, saya sedang mendengarkan, nggak mungkin ya. Cukup mendengar. Dia sedang mendengar. Nah, itu caranya. Apakah bisa mengerjakan contoh latihan selanjutnya? Bisa, silakan. Coba diterjemahkan. Lepe. Apa ini? Lepe. Lihat akhirannya. Oke. Akhirannya apa? Hey, lihat tabelnya. Tabelnya tadi jangan lupa, ini sudah ada di tabelnya. O, A, momen, ET, mosi. Ya, yang kita pelajari baru ini, belum yang ini. Jadi yang kita pelajari ini baru O, apa? Is, A, lalu omen, ET, mosi atau usin. Ini ciri-ciri orang pertama tunggal. Ini ciri-ciri orang kedua tunggal. Ini ciri-ciri orang ketiga tunggal semua. Yang ini orang pertama jamak. Yang ini jamak. Ini tapi yang kita pelajari semua ini masih kala kiri semua. Ini belum yang lain, belum yang lampau. Semua yang kita pelajari baru diatesis aktif dan modusnya semua baru indikatif. Seperti ini cara menganalisa. Oke, coba ditulis seperti contoh A itu dan B ya. Contoh A. Coba kerjakan sampai bagian yang D. Nah, ini D ini harusnya bukan E tapi ET ya. Graf PT. Apakah di dalam kamus graf PT atau grafet? Di dalam diktat saudara. Oh, benar ya. Silahkan diamati akhirannya, ini akhiran persona orang keberapa. Lihat di sini juga akhiran orang persona keberapa atau orang keberapa, omen, usi dan et. Analisa dan diterjemahkan.